Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Dahlia, yang akrab dipanggil Lia, dilahirkan di kota kecil Salatiga. Sejak masa kanak-kanak hingga menyelesaikan sekolah dasar, ia tumbuh dan menjalani hari-harinya di kota itu. Lia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan yang lebih dulu mengarungi hidup dengan jalan mereka masing-masing. Ketika Lia menginjak usia remaja dan duduk di bangku sekolah menengah pertama, sebuah keputusan besar diambil oleh keluarganya. Pamannya yang tinggal di Jakarta mengajaknya untuk menetap di ibu kota. Di sana, anak-anak paman dan bibinya sudah dewasa dan berkeluarga, sehingga rumah mereka terasa sepi. Kehadiran Lia diharapkan mampu menghidupkan kembali suasana rumah, menambah keceriaan di tengah rutinitas harian pasangan suami istri paruh baya itu. Sejak SMP hingga lulus SMA, Lia tinggal bersama paman dan bibinya di Jakarta. Ketika ia menamatkan pendidikan menengahnya, muncul keinginan kuat dari dalam dirinya untuk melanjutkan kuliah di wilayah Jawa Tengah. Ia tak menetapkan pilihan yang pasti, namun Solo, Yogyakarta, dan Semarang menjadi alternatif yang ada di benaknya. Akhirnya, Solo dipilih sebagai tempatnya menimba ilmu. Ia pun mulai menjalani kehidupan sebagai mahasiswi dan tinggal di kos yang tidak jauh dari kampus. Di masa perkuliahan itulah Lia mulai mengenal dunia pendakian. Walaupun ia bukan anggota resmi dari unit kegiatan mahasiswa pecinta alam, sebagian besar teman-temannya berasal dari kelompok tersebut. Gunung Merbabu menjadi saksi pendakian pertamanya. Meskipun pada awalnya ia tidak begitu antusias dengan kegiatan naik gunung, pengalaman pertamanya itu meninggalkan kesan yang mendalam. Perasaan senang dan takjub yang sulit dijelaskan perlahan membuatnya jatuh cinta pada dunia pendakian. Setelah menaklukkan Merbabu, ia mulai membeli peralatan mendaki satu persatu. Selama kurang lebih 4 tahun kuliah di Solo, Lia telah menjelajahi 5 gunung berbeda. Beberapa di antaranya adalah Gunung Slamet dan Gunung Semeru. Namun, dari semua gunung yang telah didakinya, ada satu yang selalu mengisi ruang impiannya, yaitu Gunung Lawu. Yang menarik, meski dirinya memiliki garis keturunan yang erat dengan sejarah dan budaya Gunung Lawu, karena berasal dari darah biru, justru gunung itu belum pernah sekalipun ia daki. Setelah menyelesaikan kuliah, Lia memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan tinggal lagi bersama paman dan bibinya. Pamannya yang memiliki rekanan bisnis, kemudian membantunya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. 2 tahun berlalu, sebuah perkenalan yang tak terduga terjadi. Lewat seorang teman, Lia berkenalan dengan seorang pria bernama Adit. Meskipun Adit bukan rekan kerja di kantornya, komunikasi mereka berlanjut, bahkan semakin intens. Dalam setiap pertemuan, Adit menunjukkan perhatian dan kepedulian yang membuat Lia merasa nyaman. Terlebih, Adit seringkali berbicara tentang masa depan dan rencana rumah tangga, sesuatu yang membuat Lia merasa dihargai dan diperlakukan dengan serius. Hubungan mereka tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, keluarga Lia dari Salatiga datang ke Jakarta, tepatnya ke rumah pamannya. 2 hari setelah itu, keluarga Adit juga berkunjung ke sana. Pertemuan antar keluarga itu pun menghasilkan kesepakatan untuk melangsungkan lamaran. Tak sampai 2 bulan kemudian, pernikahan pun direncanakan. Namun menjelang hari bahagia itu, kegelisahan mulai merayapi hati Lia. Ia mulai merasa tidak tenang karena tradisi dan kepercayaan keluarga Adit terhadap hal-hal berbau klinik sangat kental. Dalam setiap urusan penting, termasuk pernikahan, mereka selalu meminta nasihat dari seorang tokoh yang mereka anggap sebagai guru spiritual. Namun bagi Lia dan keluarganya, sosok tersebut lebih pantas disebut sebagai dukun atau paranormal. Salah satu hal yang membuat Lia terusik adalah pernyataan sang dukun mengenai kecocokan weton antara dirinya dan Adit. Konon, weton mereka dianggap tidak serasi, dan jika tetap ingin menikah, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang diminta cukup aneh dan berat bagi Lia. Ia harus menjalani puasa dan mengurung diri di kamar selama 3 hari. Makanan akan diantarkan, dan jika ingin ke kamar mandi, ia harus dipandu oleh seorang perempuan, bukan laki-laki, bahkan jika itu ayahnya atau pamannya sekalipun. Perempuan yang memandunya harus menutupi dirinya dengan kain hitam,
dan lampu kamar mandi harus dimatikan. Pengalaman itu membuat Lia merasa tidak nyaman. Apalagi kakaknya yang bernama Johan, seseorang yang dikenal keras dan tegas, merasa sangat tidak setuju. Johan memang percaya dengan weton. Bahkan saat anak-anaknya lahir, ia selalu memperhatikan karakter berdasarkan weton. Namun, ia menolak keras ketika ada syarat-syarat aneh yang dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, keyakinan seperti itu bisa menyesatkan dan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Johan bahkan mengancam untuk membatalkan pernikahan Lia jika hal-hal semacam itu terus dilakukan. Baginya, tidak masuk akal jika seseorang harus melalui ritual yang tidak jelas hanya demi menikah. Ia menyatakan bahwa dirinya dan istrinya pun tidak menjalani syarat-syarat semacam itu saat menikah, dan semuanya tetap berjalan baik-baik saja. Namun Lia mencoba menenangkan suasana. Ia tahu kakaknya keras kepala, tapi ia juga tidak ingin hubungannya kandas karena perbedaan pandangan ini. Maka, dengan lembut, ia membujuk Johan untuk bersabar, mengatakan bahwa ini hanya berlangsung selama 3 hari dan tidak akan ada syarat aneh lainnya. Ia berjanji akan memberitahu Johan jika muncul permintaan yang semakin tidak masuk akal. Selain ritual tersebut, perbedaan pandangan juga terjadi dalam penentuan tanggal pernikahan. Keluarga Lia berharap acara digelar pada akhir pekan, seperti Sabtu atau Minggu, agar para tamu lebih mudah hadir tanpa terganggu oleh pekerjaan. Namun keluarga Adit, berdasarkan petunjuk dari dukun mereka, memilih hari Rabu, sebuah hari aktif kerja. Hal ini lagi-lagi memicu protes dari Johan, yang merasa semua keputusan menjadi tidak masuk akal karena terlalu mengandalkan pertimbangan klinik. Setelah berbagai perdebatan yang cukup melelahkan dan prosesi selama 3 hari di dalam kamar, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh Lia dan Adit. Keduanya dibawa ke sebuah sumber mata air atau sendang yang letaknya berada di daerah Jawa Barat. Lia sendiri tidak mengingat persis di mana lokasinya, hanya saja ia yakin bahwa tempat itu berada cukup jauh dari pemukiman. Saat itu, Lia membayangkan sendang yang bening dan menyegarkan, mungkin dengan banyak pancuran air alami. Namun yang ia temukan justru sebaliknya, airnya tampak keruh dan tidak ada satupun orang yang mandi di sana. Dalam keadaan masih mengenakan kemben, Lia dan Adit diminta masuk ke dalam air. Mereka kemudian dimandikan, disiram air kembang, dan tubuh mereka diolesi minyak beraroma menyengat. Aroma yang tidak bisa dikenali namun cukup mengganggu indera penciumannya. Karena saat itu ia bersama Adit dan mertuanya, Lia memilih untuk diam. Ia merasa tidak memiliki suara dalam segala proses ini, seakan-akan tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Setelah melalui serangkaian prosesi itu, pernikahan mereka akhirnya digelar pada hari Rabu. Tamu yang hadir tidak begitu banyak karena sebagian besar dari mereka, terutama teman-teman Lia, masih harus bekerja dan memilih datang di hari Sabtu. Hari Rabu itu hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan beberapa orang dari pihak keluarga Adit. Hari-hari setelah pernikahan membuat Lia semakin memahami bahwa apa yang pernah diperingatkan oleh keluarganya dahulu ternyata memang benar adanya. Keluarga Adit sangat mempercayai hal-hal berbau spiritual dan paranormal. Keyakinan ini tidak hanya berupa omongan, tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lia sendiri menyaksikan langsung bagaimana segala sesuatu selalu dikaitkan dengan nasihat dari seorang guru spiritual yang disebut-sebut sebagai Pak X. Ia ingat betul suatu ketika kakak perempuan Adit melahirkan anak keduanya. Bayi yang baru saja lahir itu langsung dibawa ke Pak X. Lia tidak tahu ritual apa yang dilakukan di sana karena ia tidak ikut serta. Tetapi saat kembali, bayi tersebut memiliki tanda seperti cat berwarna merah di dahi, mirip seperti tradisi dari India. Lia hanya bisa terdiam dan merasa semakin asing dengan kebiasaan yang dianut oleh keluarga suaminya. Suatu kali, tanpa sengaja, Lia mendengar percakapan antara ibu mertua dan kakak iparnya. Mereka membicarakan nama si bayi dan mengungkapkan betapa bagusnya nama tersebut karena merupakan hasil konsultasi dengan Pak X. Dari situ Lia semakin yakin bahwa semua urusan, sekecil apapun itu, selalu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru spiritual tersebut. Bahkan, sejak ibu mertuanya masih muda, keluarga ini telah menjadikan Pak X sebagai tempat bertanya dan mencari jawaban. Puncaknya terjadi ketika Lia dan Adit berencana pindah ke rumah kontrakan yang baru. Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu, mereka memilih sebuah rumah dan telah membayar uang muka untuk 2 tahun.
Namun begitu Ibu Adit mengetahui hal tersebut, ia langsung menolak keras. Ia mengatakan bahwa menurut Pak X, tempat itu tidak baik karena dekat dengan rawa-rawa. Jika tetap dihuni, rumah tangga mereka bisa kacau. Meskipun uang muka sudah dibayarkan, bahkan sebagian berasal dari hasil kerja Lia, tetap saja keputusan itu dibatalkan demi mengikuti arahan Pak X. Adit pun menuruti ibunya tanpa banyak tanya, karena ia sendiri sudah terbiasa menggantungkan keputusan kepada guru spiritual itu. Lia merasa kecewa dan tidak berdaya. Sekitar 5 bulan tinggal di rumah mertuanya, Lia mulai merasakan pahitnya kehidupan berumah tangga. Sepulang kerja dalam keadaan lelah, ia selalu dijemput ojek dan berharap bisa langsung beristirahat setibanya di rumah. Namun kenyataan tak seindah harapannya. Ibu mertuanya kerap memberikan sindiran halus yang terasa menohok. Mulai dari cucian yang belum dimasukkan ke mesin, baju yang belum diturunkan, hingga kamar mandi yang harus dibersihkan. Semua beban rumah tangga seperti dilimpahkan kepadanya. Lia awalnya mengira bahwa hal ini hanya akan terjadi di awal pernikahan. Namun hingga 1 tahun berlalu, situasi tetap sama. Ia merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Tak hanya itu, setiap kali Adit pulang dari kantor, suasana menjadi semakin tegang. Adit selalu mengeluh tentang makanan. Kadang ia protes karena nasi terlalu panas, kadang karena lauk terlalu asin. Padahal, yang memasak adalah Ibu Adit. Lia yang tidak ingin memperkeruh suasana, akhirnya memilih memasak ulang, meski hanya dengan bahan seadanya, sekadar menyediakan alternatif lauk untuk suaminya. Penderitaan itu terus berlanjut hingga 1 tahun lebih. Lia merasa sangat tertekan dan tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati. Pada suatu hari, saat sedang berada di kantor, ia memikirkan sesuatu. Ia merasa perlu mengambil cuti. Ia butuh pulang ke Salatiga untuk menenangkan diri dan menjernihkan pikirannya. Lia mengajukan cuti 3 hari, dan atasannya pun memberikan izin. Ia lalu memberitahu Adit tentang keputusannya untuk pulang kampung. Adit, yang sedang sibuk, tidak bisa mengantar. Lia memilih pergi sendiri. Setibanya di Salatiga, Lia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Ia menghabiskan waktu bersama ibunya, berbelanja ke pasar, menonton TV, hingga menamatkan beberapa episode drama Korea di laptop, hal-hal sederhana yang tak pernah bisa ia lakukan selama di Jakarta. Saat itu, ia mencoba bercerita kepada ibunya tentang segala hal yang ia alami, mulai dari kebiasaan keluarga Adit yang selalu berkonsultasi dengan paranormal, hingga bagaimana dirinya diperlakukan seperti pembantu. Namun ibunya hanya menanggapi dengan tenang, menyarankan Lia untuk bersabar. Ia mengingatkan bahwa sejak awal Lia sudah tahu seperti apa keluarga Adit, jadi tak seharusnya ia terkejut atau merasa menyesal sekarang. Untuk masalah pekerjaan rumah, ibunya memberikan saran agar ke depannya, jika rezekinya cukup, Lia mempekerjakan 1 orang asisten rumah tangga saja. Dengan begitu, beban Lia akan berkurang dan ia tetap bisa menjalani rumah tangganya dengan lebih ringan. Setelah 3 hari, Lia kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia membawa harapan kecil dalam dirinya. Kini, ia memiliki satu tujuan, menabung agar bisa membayar seorang asisten rumah tangga. Ia ingin meringankan beban dirinya sendiri, karena ia tahu tidak ada orang lain yang akan memperjuangkan kebahagiaannya, selain dirinya sendiri. Pada suatu waktu, datanglah seorang perempuan ke rumah Lia. Ia membawa seorang anak kecil yang usianya kira-kira sebaya dengan usia yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak Lia, andai saja ia telah memiliki momongan. Saat itu, memang Lia dan suaminya belum juga dikaruniai anak, meskipun usia pernikahan mereka sudah tidak bisa dibilang baru. Perempuan itu datang seperti sudah akrab dengan lingkungan rumah. Ia mengucapkan salam, lalu tanpa canggung berjalan menuju dapur. Lia hanya bisa berdiri dalam kebingungan, mencoba mengingat-ingat apakah ia mengenal perempuan tersebut. Saat prosesi lamaran hingga acara resepsi pernikahannya, perempuan itu tidak pernah terlihat hadir. Lia pun menduga, mungkin saja perempuan itu adalah tetangga sekitar yang belum sempat berkenalan. Namun, jika memang tetangga, mengapa tidak datang di hari bahagia itu? Hari-hari berikutnya, perempuan tersebut semakin sering datang. Kadang berselang 3 hari, kadang 2 hari,
ia selalu muncul dengan membawa makanan. Tak hanya sekali dua kali, kedatangannya mulai menjadi kebiasaan. Hingga suatu hari, saat Lia tengah berada di rumah pada hari Minggu sekitar pukul 10 pagi, ibu mertuanya memanggil dan memperkenalkannya secara resmi kepada perempuan itu. Namanya Dian. Barulah saat itu Lia mengetahui siapa sebenarnya perempuan tersebut. Dian bukan sekadar kenalan atau tetangga. Ia adalah mantan tunangan suaminya, Adit. Fakta itu langsung mengguncang perasaan Lia. Ia bertanya-tanya dalam hati, jika memang hubungan mereka sudah berakhir, mengapa Dian masih begitu sering datang ke rumah Adit? Bahkan tampak begitu akrab dengan keluarga besar suaminya. Apakah tidak ada sedikit pun rasa penghargaan terhadap dirinya sebagai istri sah? Sejak perkenalan itu, Dian semakin rajin datang. Makanan yang dibawanya selalu tertata rapi dalam wadah-wadah plastik, dan biasanya ibu mertua Lia akan meminta Lia sendiri yang mengantarkan kembali wadah-wadah itu setelah dibersihkan. Jarak rumah Dian tidak jauh, hanya 2 blok dari rumah mereka, masih berada di kompleks yang sama. Namun, setiap kali mendapat permintaan untuk mengantar wadah tersebut, hati Lia selalu dipenuhi kejengkelan. Ia merasa direndahkan. Mengapa harus dirinya yang mengantar? Mengapa harus ia yang bertatap muka dengan perempuan yang pernah hampir menikah dengan suaminya? Saat mengantarkan wadah pertama, Dian hanya menyampaikan niatnya untuk datang kembali 2 hari lagi dengan membawa makanan lagi. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menjalin silaturahmi dengan keluarga Adit, dan tidak memiliki maksud apapun karena ia sendiri sudah memiliki suami dan anak. Lia hanya membalas dengan senyum kecut dan segera berpamitan pulang. 2 hari kemudian, janji itu ditepati. Dian kembali datang, bercengkrama ringan dengan ibu mertua Lia. Bahkan, ketika kakak-kakak iparnya datang, mereka pun tampak begitu akrab dengan Dian, seolah-olah kehadiran Lia sebagai istri sama sekali tidak penting. Beberapa waktu berselang, Lia kembali diminta oleh ibu mertuanya untuk mengantar wadah makanan ke rumah Dian. Kali ini, ketika tiba di rumah tersebut, dia mengajak Lia masuk dan menyuguhi minuman. Obrolan mereka pun berlangsung lebih panjang. Dian mulai menyinggung soal keturunan. Ia bertanya mengapa Lia belum juga dikaruniai anak, apakah sudah mencoba memeriksakan diri ke dokter atau mencari pengobatan alternatif. Kalimat itu menyinggung perasaan Lia. Ia hanya membalas dengan senyum dan berpamitan pulang, namun Dian sempat menahannya. Dian ingin menceritakan sesuatu yang menurutnya penting. Ia bertanya apakah Lia mengetahui alasan sebenarnya mengapa ia dulu gagal menikah dengan Adit. Meskipun merasa enggan, ada sisi dalam diri Lia yang ingin tahu. Ia tetap duduk, menunggu cerita yang akan disampaikan. Dalam hati, ia sendiri tidak mengerti mengapa keinginannya untuk mendengar begitu besar meskipun hatinya sedang diliputi amarah. Dian akhirnya menceritakan bahwa dahulu ia menjalin hubungan cukup lama dengan Adit hingga akhirnya bertunangan. Namun, ia mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan keluarga Adit yang terlalu bergantung pada bimbingan guru spiritual dalam banyak hal, bahkan untuk urusan kecil sekalipun. Kebiasaan tersebut membuat keluarga Dian merasa tidak tenang. Mereka akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan. Lia mulai merasa ada kesamaan dengan yang ia alami. Dian pun melanjutkan bahwa jika Lia masih mengingat, sebelum pernikahan pasti pernah menerima sebuah benda untuk disimpan. Lia mengangguk pelan. Ia masih mengingat dengan jelas saat menjelang pernikahannya, ia diberi sebuah bingkisan kecil berupa kain kasar yang dijahit tidak rapi di pinggirannya. Kain itu mengandung benda-benda aneh seperti helaian hitam menyerupai sapu lidi kecil dan butiran pasir. Lia sempat membuka sebagian karena jahitannya terlepas. Bingkisan itu selalu diminta untuk disimpan dalam dompet dan tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Seketika, ingatan itu membuat Lia bergidik. Dia mengatakan bahwa benda tersebut merupakan bagian dari praktik spiritual tertentu yang dipercaya sebagai sarana pengaruh gaib. Menurut pamannya, benda seperti itu termasuk bentuk guna-guna yang bisa menyebabkan seseorang merasa nyaman berada dalam situasi tertentu tanpa menyadari adanya kendali dari luar. Lia tidak tahu harus percaya atau tidak. Bagaimanapun, semua informasi ini berasal dari perempuan yang pernah hampir menjadi bagian dari keluarga yang sekarang menjadi miliknya. Namun, hatinya terasa terganggu.
Ia kembali pulang dari rumah Dian dengan pikiran yang penuh pertanyaan, dan perasaan yang semakin tidak kerasan tinggal di rumah suaminya sendiri. Beberapa hari berlalu, dan tanpa sebab yang jelas, Lia mulai mengalami mimpi yang berulang. Dalam tidurnya, ia kerap didatangi oleh sosok seorang nenek tua. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya diam dan perlahan mendekat ke arahnya. Lia lama-kelamaan menyadari bahwa mimpi itu selalu datang ketika hatinya sedang gelisah, terutama saat ia merasa sedih dan kelelahan. Sore itu, seperti biasa, Lia pulang kerja dan kembali disibukkan dengan berbagai pekerjaan rumah. Saat membersihkan kamar mandi, rasa letih dan jengkel memuncak dalam dirinya. Ia menangis dalam diam, merasa seolah hidupnya tak ubahnya seperti seorang babu. Saran ibunya untuk mencari asisten rumah tangga tidak bisa ia wujudkan karena penghasilannya yang pas-pasan. Saat itu, di tengah rasa capek dan kesedihan yang mendalam, Lia tertidur di kamarnya. Malam itu, sosok nenek kembali hadir dalam mimpinya. Wujudnya tak menyeramkan. Rambutnya digelung ke belakang, mengenakan kebaya dan jarik, hanya duduk diam sambil menatap wajah Lia. Sosok itu selalu muncul setiap kali Lia menangis dalam diam, meskipun Lia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya nenek itu. Suatu malam, setelah bekerja hingga larut malam dan kembali harus mengurus rumah, Lia benar-benar berada di titik nadir. Ia membersihkan dapur, mencuci piring, dan baru bisa masuk kamar menjelang pukul 10. Adit datang tak lama setelah itu, marah-marah tanpa alasan yang jelas. Lia tidak sanggup lagi menahan semuanya. Kesedihannya meledak, dan malam itu, seperti yang sudah diduganya, nenek dalam mimpi kembali muncul. Kali ini, sosok nenek itu berada sangat dekat dengannya. Wajahnya terlihat jelas, memancarkan kesedihan yang dalam. Ia menatap Lia dengan penuh iba, dan entah bagaimana, Lia merasa sosok itu memahami perasaannya. Dalam mimpinya, nenek itu menyampaikan bahwa ia tidak tega melihat Lia terus-terusan menderita. Ia memintanya untuk pulang. Lalu sosok itu perlahan menghilang. Lia bangun dengan perasaan bingung. Siapa sebenarnya nenek itu, dan pulang kemana maksudnya? Beberapa hari kemudian, Lia mengalami pukulan lain. Salah satu temannya mengabarkan bahwa Adit selingkuh. Bukti berupa foto yang menunjukkan Adit bersama seorang wanita di sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan dikirimkan kepadanya. Lia tidak tahu siapa wanita itu, namun dirinya yakin bahwa pria dalam foto itu adalah suaminya. Ia tidak langsung menghadapi Adit. Rasa marah dan kecewa dipendam dalam diam, hingga akhirnya meledak suatu malam saat Adit pulang dalam keadaan marah. Lia, yang sudah sangat jengkel, menegurnya dan mengungkapkan semuanya. Ia merasa lelah bekerja seharian, mengurus rumah, dan tetap harus menghadapi sikap suaminya yang tidak menghargai dirinya. Ia bahkan menunjukkan foto itu, tetapi Adit menepisnya, menyebut bahwa perempuan dalam foto itu adalah atasannya. Lia tidak menanggapi lebih jauh. Ia memilih masuk kamar dan membiarkan malam berlalu. Pagi harinya, Adit berangkat kerja seperti biasa. Sejak saat itu, kepercayaan Lia terhadap suaminya benar-benar runtuh. Hari-harinya dijalani dengan hampa. Ia bahkan menolak disentuh oleh Adit. Suatu malam, Adit mencoba membela diri, menantang Lia untuk membuktikan tuduhan perselingkuhan itu dengan bukti yang lebih kuat. Lia tak menjawab. Ia hanya meninggalkan ruangan dan masuk ke dalam kamar. Beberapa waktu kemudian, sosok nenek itu kembali hadir dalam mimpi Lia. Kali ini, ia menyampaikan bahwa dirinya merasa kasihan kepada cucunya itu. Ia memintanya untuk pulang, tidak tinggal terlalu lama di tempat yang membuatnya menderita. Akhirnya, Lia memutuskan untuk pulang ke rumah paman dan bibinya. Ia mengaku bahwa dirinya sudah tidak kuat menjalani rumah tangga seperti ini. Paman dan bibi hanya bisa menasihatinya, namun pada akhirnya mereka menerima keputusan Lia. Mereka sudah mengetahui betapa beratnya kehidupan rumah tangga Lia selama ini. Ia diperlakukan seperti pembantu, dikhianati, dan tidak dihargai. Paman menyarankannya untuk pulang ke Salatiga, menyusun ulang kehidupannya, dan mencari pekerjaan baru di sana jika memang memungkinkan. Dengan membawa barang-barangnya, Lia akhirnya kembali ke rumah ibunya di Salatiga.
Saat membuka pintu, ibunya langsung memeluk erat dirinya dan menangis. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruh Lia untuk beristirahat dan berjanji akan memasakkan makanan kesukaannya. Pelukan itu membuat air mata Lia kembali tumpah. Ia merasa iba terhadap dirinya sendiri. Entah bagaimana, insting seorang ibu ternyata bisa begitu kuat membaca luka batin anaknya. Selama 2 hari di Salatiga, Lia mencoba menenangkan diri. Selama itu pula, Adit terus-menerus mencoba menghubungi ponsel Lia. Ia bahkan sempat menelepon Pak D dan Budenya, hingga akhirnya menghubungi Ibu Lia. Ibunya hanya meminta Adit untuk memberi waktu. Ia masih ingin bersama anaknya dan meminta agar privasi Lia dihargai. Malam harinya, setelah mulai merasa lebih tenang, Lia kembali bermimpi. Ia kembali bertemu dengan sosok nenek-nenek itu. Kali ini, sesuatu terasa berbeda. Ia tidak sedang sedih. Tidak seperti biasanya. Namun nenek itu tetap datang dan menyampaikan sesuatu yang membuat hati Lia tergetar. Sosok itu menyebut bahwa Lia adalah cucunya, dan karena itulah ia selalu menjaganya. Setelah menyampaikan hal itu, nenek itu pun pergi, meninggalkan Lia dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah melewati berbagai peristiwa yang menguras hati, Lia akhirnya menyampaikan keinginannya kepada sang ibu bahwa ia ingin mengakhiri pernikahannya dengan Adit. Namun, tak seperti yang dibayangkannya, sang ibu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya menyarankan agar Lia menyampaikan langsung keinginan itu kepada Adit, sementara urusan menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga Adit akan diambil alih oleh ayah Lia. Menurut ibunya, keputusan untuk bercerai bukanlah sesuatu yang didukung sepenuhnya. Namun sebagai seorang ibu, ia hanya ingin anaknya hidup bahagia dan tidak terus-menerus diliputi kesedihan. Dengan perasaan campur aduk, Lia pun akhirnya memberanikan diri menghubungi Adit. Ia menyampaikan semua kekesalan dan luka hati yang selama ini dipendam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga yang telah kehilangan arah. Namun, pesan-pesan itu tidak mendapat balasan sedikit pun dari Adit. Tak lama kemudian, barangkali setelah ayah Lia menghubungi pihak keluarga Adit, barulah Adit mencoba menghubungi Lia melalui sambungan telepon. Dalam percakapan itu, Adit masih berusaha membela diri. Ia menolak tuduhan berselingkuh dan mengaku bahwa hubungannya dengan atasan perempuannya hanyalah sebatas profesional. Ia juga membantah anggapan bahwa orang tuanya memperlakukan Lia layaknya pembantu di rumah mereka. Namun, semua penjelasan itu tak lagi berarti bagi Lia. Ia telah mantap dengan keputusannya dan hanya menginginkan perceraian. Tak peduli apapun alasannya, ia merasa hubungan itu sudah terlalu rusak untuk dipertahankan. Percakapan pun ditutup oleh Lia, dan sejak saat itu, Adit tampaknya mulai mengurus segala proses administratif terkait perceraian mereka. Setelah semua kejadian itu, Lia memutuskan untuk tinggal di Salatiga. Ia belum memikirkan pekerjaan tetap, namun untuk sementara ia membantu kakak iparnya yang memiliki usaha kecil-kecilan di sana. Bagi Lia, waktu yang ia habiskan untuk membantu itu terasa sangat bermanfaat. Selain mendapatkan pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ia juga merasa kehidupan di Salatiga jauh lebih tenang dan nyaman dibandingkan di Jakarta. Biaya hidup yang lebih rendah membuatnya merasa bebas dari tekanan. Perlahan, ia mulai merasakan kembali kebahagiaan yang pernah hilang, seolah kembali ke masa kecil yang penuh ketentraman. Beberapa bulan kemudian, Lia mendapat kabar dari teman-teman lamanya saat kuliah. Mereka merencanakan pendakian ke Gunung Lawu, dan mereka tahu bahwa Lia telah lama memimpikan pengalaman tersebut. Mendengar kabar itu, semangat Lia pun bangkit. Ia sangat antusias dan segera mengusulkan pertemuan terlebih dahulu. Mereka pun berkumpul di Solo sebelum pendakian dimulai. Saat di Solo, seorang senior yang sangat dihormati oleh mereka ikut hadir. Namanya Mas Uje, seorang yang dikenal kalem dan penuh wibawa, terutama saat berada di gunung. Ketika Mas Uje tiba, ia langsung menatap Lia dengan pandangan yang ganjil. Lia merasa aneh dan bertanya-tanya dalam hati mengapa dirinya dipandangi sedemikian rupa. Mas Uje sempat terdiam, namun saat kopi yang dipesannya datang, barulah ia angkat bicara. Menurut pengamatannya, Lia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Bukan dalam arti penampilan fisik,
Sebab kulit Lia masih terlihat baik, namun ada sesuatu yang lain yang terpancar darinya. Ia merasa ada sosok tua yang berada di dalam diri Lia. Perkataan itu membuat Lia terdiam. Pikirannya langsung melayang pada sosok nenek-nenek yang kerap datang dalam mimpinya. Dengan nada gugup, Lia bertanya lebih lanjut kepada Mas Uje mengenai apa yang dilihatnya. Menurut Mas Uje, sosok itu bukan sekadar melindungi, melainkan lebih dari itu, ia seolah-olah ingin menguasai dan memiliki Lia sepenuhnya. Semua yang hadir saat itu tampak terkejut, namun tak ada yang meragukan apa yang dikatakan Mas Uje, sebab ia memang dikenal memiliki kemampuan supranatural dan sering melihat hal-hal gaib, baik di gunung maupun di lingkungan kampus dahulu. Setelah pengakuan itu, Lia pun mulai bercerita kepada teman-temannya. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali dirinya berada dalam kondisi sedih saat di Jakarta, selalu saja muncul sosok nenek yang sama di dalam mimpinya. Sosok itu terlihat baik dan menenangkan, bahkan mengaku bahwa Lia adalah cucunya. Meskipun begitu, Mas Uje menyarankan agar Lia mencari seseorang yang lebih paham tentang hal semacam itu, karena dirinya hanya bisa melihat, namun tidak memiliki kemampuan untuk menelusuri lebih dalam. Beberapa hari kemudian, teman-temannya kembali menghubungi Lia untuk mulai mempersiapkan perlengkapan pendakian. Mereka telah sepakat untuk mendaki di hari Selasa, bukan di akhir pekan seperti biasanya, karena sebagian besar dari mereka hanya memiliki waktu luang di hari itu. Sambil menunggu hari keberangkatan, Lia mengisi hari-harinya dengan membantu pekerjaan rumah sekaligus mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendaki. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, Lia sama sekali tidak mengetahui bahwa Gunung Lawu memiliki beberapa jalur pendakian. Ia mengira setiap gunung di Indonesia hanya memiliki satu jalur naik dan turun yang sama. Maka, saat teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan berkumpul di pos pendakian, Lia tidak curiga sedikit pun. Namun, kemudian ia mendapatkan kabar tambahan bahwa ada beberapa teman mereka yang sedang menjalankan tugas kuliah dan ingin meliput kawasan Hargo Dalem di puncak gunung. Maka, jika Lia tidak sempat bertemu mereka di pos perizinan, ia diminta untuk langsung menyusul naik karena kemungkinan mereka akan bermalam di pos 2 atau 3. Teman-temannya meyakinkan bahwa jalurnya cukup ramai, bahkan meski hari itu bukan akhir pekan, sebab saat itu adalah masa new normal sekitar tahun 2020, setelah pandemi mulai mereda. Menjelang keberangkatan, Lia kembali bermimpi tentang sosok nenek tua itu. Dalam mimpi, sosok tersebut memberi peringatan agar Lia berhati-hati, seolah mengetahui bahwa Lia hendak melakukan perjalanan ke gunung. Namun, peringatan itu hanya ia anggap sebagai bunga tidur. Ia pun berpamitan kepada ibunya dan bersiap menuju ke Solo. Sesampainya di terminal Solo, ia sempat bingung memilih transportasi untuk mencapai pos perizinan. Beberapa temannya menyarankan agar ia menyewa mobil charteran saja agar tidak perlu berpindah-pindah kendaraan. Kebetulan, di terminal tersebut ia bertemu seseorang yang biasa menyediakan jasa angkutan ke Gunung Lawu. Orang itu menawarkan mobil yang memang biasa digunakan untuk mengantar para pendaki. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Lia akhirnya setuju untuk menggunakan jasa tersebut dan bersiap memulai perjalanan menuju titik awal pendakian. Setelah harga disepakati, Lia pun diantar ke lokasi pendakian. Tanpa banyak pertimbangan, ia sama sekali tidak menanyakan kemana ia akan diantar. Yang jelas, tujuan akhirnya adalah pos pendakian Gunung Lawu. Perjalanan berakhir di pos perizinan Candi Ceto. Dalam benak Lia, tempat itu juga akan menjadi titik kumpul teman-temannya. Ia masih memegang keyakinan bahwa sebuah gunung hanya memiliki satu jalur pendakian. Wawasannya saat itu memang masih terbatas. Setibanya di pos perizinan, suasana terasa sangat sepi. Hal ini bisa dimaklumi karena saat itu masa pandemi sedang berlangsung dan setiap pendaki diwajibkan mengenakan masker. Lia tiba di pos sekitar pukul 2:30 sore. Petugas di sana memeriksa suhu tubuhnya dan sempat mempertanyakan apakah ia mendaki seorang diri. Lia menjawab bahwa teman-temannya sudah lebih dulu berangkat. Petugas tampaknya memahami dan menganggap Lia bagian dari rombongan yang sempat mereka lihat sebelumnya. Akhirnya, Lia mulai mendaki. Ia tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa khawatir karena meyakini teman-temannya sudah menunggu di atas. Sebelum mulai berjalan, komunikasi dengan mereka pun sudah tidak bisa dilakukan. Barangkali sinyal telah hilang sejak mereka berada di ketinggian.
Informasi terakhir yang ia terima menyebutkan bahwa mereka sudah tiba di pos 2. Sebelum mencapai pos 2, hari sudah mulai gelap. Pos 1 terlihat sangat jelas dari jalur pendakian, sehingga Lia yakin bahwa pos 2 pun akan sama. Ia terus berjalan, hingga sekitar pukul 6:30 malam akhirnya ia tiba di pos 2. Namun, yang ia dapati justru membuatnya terkejut. Tidak ada satu orang pun di sana. Perasaan bingung mulai menyelimuti pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah teman-temannya memberikan informasi yang salah atau mungkin mereka sudah naik lebih dulu. Ketidakpastian itu membuatnya ragu untuk melanjutkan perjalanan. Ia sadar betul bahwa dirinya belum pernah mendaki Gunung Lawu dan tidak mengetahui seberapa jauh perjalanan ke pos berikutnya. Bila jaraknya dekat, mungkin ia masih bisa menyusul. Namun, jika ternyata masih jauh, ia akan berada dalam kesulitan. Setelah menimbang berbagai kemungkinan, akhirnya Lia memutuskan untuk bermalam di pos 2. Di sana terdapat sebuah shelter, meski kondisinya tidak terlalu baik. Di hadapannya berdiri sebuah pohon besar, menciptakan suasana yang terasa cukup mencekam. Di sekitar shelter juga tampak bekas dupa yang telah terbakar. Meski merasakan ketakutan, Lia tetap berusaha menjaga pikirannya tetap positif. Ia menggelar matras, bersiap memasak mie instan. Ketika sedang sibuk memasak, ia melihat sosok nenek-nenek berdiri membelakanginya, tidak jauh dari shelter. Lia sempat menyorotkan senter ke arah sosok tersebut. Rambut nenek itu panjang dan tampak putih. Ia sempat mengira sosok itu adalah yang sering hadir dalam mimpinya. Namun, ada perbedaan mencolok. Sosok yang muncul di mimpinya selalu bersanggul, sedangkan yang ia lihat saat itu rambutnya terurai panjang. Karena menyadari bahwa sosok itu bukan manusia, Lia mematikan senternya dan memilih untuk fokus pada masakannya. Beberapa menit kemudian, ketika ia kembali menyorotkan cahaya ke arah tempat tadi, sosok tersebut telah menghilang. Setelah makan, ia mengecek ponselnya namun tidak ada sinyal. Ia lalu memasukkan diri ke dalam sleeping bag dan mencoba tidur. Dalam tidurnya, Lia bermimpi sedang berada di shelter yang sama. Dalam mimpinya, beberapa ekor macan muncul dan mendekatinya. Di tengah situasi menegangkan itu, terdengar langkah kaki seseorang yang datang menghampirinya. Ternyata, sosok tersebut adalah nenek-nenek yang selama ini kerap hadir dalam mimpinya. Berbeda dengan sosok sebelumnya, nenek ini memiliki rambut yang disanggul. Ia tampak melindungi Lia dari kawanan macan, hingga akhirnya binatang-binatang itu pun pergi. Lia terbangun dari mimpinya dengan napas tersengal-sengal. Saat itu jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia mencoba melanjutkan tidur, namun belum sempat terlelap, angin kencang tiba-tiba menerpa shelter. Atap yang terbuat dari seng menimbulkan suara gemuruh yang sangat keras dan menyeramkan. Suara tersebut membuat Lia terjaga kembali. Ketika melihat keluar, pandangannya tertuju pada pemandangan aneh. Ia melihat barisan orang berjalan dengan posisi merangkak. Jumlahnya tidak sedikit, dan di antara mereka ada beberapa yang membawa sesuatu di atas kepala mereka, seperti hendak menuju ke suatu tempat. Lia mengucek matanya berkali-kali untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah mimpi. Sosok-sosok itu nyata, berjalan tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Meski aneh, mereka tidak tampak menyeramkan. Lia tidak merasa takut. Ia justru mencoba berpikir positif. Ia pernah mendengar cerita bahwa Gunung Lawu kerap digunakan sebagai tempat ritual di malam hari. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan persembahan, pikirnya. Waktu keberangkatan mereka yang tengah malam pun ia anggap sebagai hal biasa, walaupun sebenarnya tidak masuk akal. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tangisan perempuan. Suara itu kemudian menghilang, digantikan dengan dentuman keras di seng shelternya. Lia hanya bisa berdoa dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Ia sadar, jika ia larut dalam ketakutan, pikirannya akan semakin kacau. Saat ia mulai tenang, suara lain kembali terdengar. Kali ini seperti suara perempuan tertawa. Lia mencoba berpikir positif, mungkin itu suara burung malam, dan ia terus memaksa dirinya untuk tetap tenang hingga menjelang subuh.
Ketika matahari mulai terbit, Lia bangkit dan menyantap mie instan seadanya. Malam yang panjang dan penuh pengalaman ganjil itu akhirnya berakhir dengan sinar matahari yang menyapu kabut di sekeliling Gunung Lawu. Setelah waktu menunjukkan hampir pukul 6 pagi, Lia kembali melanjutkan perjalanannya. Tujuannya adalah menuju ke pos 3. Saat tiba di sana, ia menemukan beberapa pendaki lain yang sedang berkemah. Di pos ini ternyata terdapat sumber air, sehingga Lia pun segera mengisi ulang persediaannya. Para pendaki yang ditemuinya sempat menyarankan agar ia membawa air secukupnya, karena tempat tersebut merupakan titik terakhir dengan sumber air yang layak dikonsumsi. Bahkan, mereka dengan ramah memberikan beberapa botol bekas agar Lia bisa membawa lebih banyak air untuk persediaan di perjalanan menuju puncak. Setelah berbincang sebentar dan menjelaskan bahwa ia tengah menyusul teman-temannya, para pendaki itu tampak heran. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa semalam Lia berkemah seorang diri di pos 2. Meski demikian, mereka membenarkan bahwa ada rombongan pendaki, termasuk perempuan, yang telah naik lebih dulu sehari sebelumnya. Lia pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan menyusul rombongannya. Namun, karena tidak mengetahui jalur dengan baik, Lia hanya berjalan mengikuti arah yang dirasa benar. Ia pun sampai di sebuah lembah yang luas dan indah. Kelak baru diketahui bahwa tempat tersebut dikenal sebagai lembah peperangan. Di tengah perjalanan itu, ia merasa kagum akan keindahan alam yang terbentang, meskipun kesendirian tetap menyelimuti langkah-langkahnya. Setelah melewati beberapa jalan dan tanjakan, akhirnya ia sampai di suatu tempat yang terlihat aneh. Di lokasi itu terdapat puing-puing bangunan tua yang tampaknya menyimpan kisah sejarah. Salah satu papan menunjukkan tulisan Pasar Dieng. Sebelumnya, Lia sama sekali tidak tahu tempat tersebut, baik tentang latar belakang maupun fungsinya. Yang ia rasakan hanya suasana yang begitu dingin dan mencekam, hingga ia terpaksa mengenakan jaket karena kabut turun cukup tebal. Namun keanehan muncul saat ia mulai memasuki area Pasar Dieng. Suasana yang semula sangat dingin tiba-tiba berubah menjadi hangat, menghadirkan rasa nyaman yang tidak masuk akal. Di tengah kabut yang mengambang, matanya menangkap sosok yang tak asing, seorang nenek-nenek bersanggul yang kerap hadir dalam mimpinya. Nenek itu tengah duduk, memancarkan aura yang menenangkan. Lia mengenalinya sebagai sosok yang pernah mengaku sebagai neneknya sendiri. Dengan langkah perlahan, Lia mendekati sosok tersebut. Ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai makhluk halus. Namun saat sang nenek meminta agar dirinya digendong, ia sempat ragu. Tidak masuk akal jika seorang nenek tua menawarkan diri untuk menggendong dirinya. Namun karena tubuhnya sudah sangat lemas dan nyaris pingsan, ia pun akhirnya menyerah. Ia merasa seakan dipeluk oleh kehangatan, dibawa menuju cahaya putih yang menyilaukan, dan setelah itu, kesadarannya lenyap seketika. Ia seperti tertidur nyenyak tanpa mimpi. Saat membuka matanya, ia mendengar suara ramai. Pandangannya buram dan lambat laun menyadari bahwa ia dikelilingi oleh banyak orang. Salah satu di antaranya adalah temannya yang berusaha membangunkannya. Kebingungan menyelimuti dirinya, karena ia kini berada di dalam sebuah bangunan gelap. Setelah meneguk teh hangat yang diberikan temannya, ia duduk dan mulai memerhatikan sekitar. Banyak orang menatapnya dengan ekspresi heran dan khawatir. Ia pun bertanya bagaimana dirinya bisa berada di sana, lalu mendengarkan penjelasan teman-temannya. Ternyata, rombongan pendaki yang seharusnya ia temui memang berada di jalur berbeda sejak awal. Mereka memulai pendakian dari jalur Cemoro Sewu, sedangkan Lia sendiri ternyata diantar ke jalur Candi Ceto karena miskomunikasi. Hal itu terjadi karena pada saat pertemuan sebelumnya di sebuah kafe di Solo, pembicaraan mengenai jalur pendakian tidak begitu jelas, dan Lia mungkin sedang tidak memperhatikan saat informasi itu disampaikan. Teman-temannya menceritakan bahwa mereka sempat melihat Lia berjalan dengan tatapan kosong saat di warung Mbok Yem, tempat berkumpul para pendaki di atas. Ia hanya duduk diam di atas batu kecil tanpa menunjukkan tanda kesadaran penuh. Ketika mereka membawanya masuk ke dalam warung, Lia masih terlihat seperti orang linglung. Padahal, menurut dirinya sendiri, ia merasa baru saja tertidur dan tidak mengingat kejadian apapun sejak digendong oleh sosok nenek tersebut. Selama hampir 45 menit, Lia tidak berkata-kata. Ia hanya terdiam dengan pandangan kosong.
Hingga akhirnya Mas Uje, salah satu dari mereka yang memiliki kemampuan spiritual, membacakan doa dan mengoleskan minyak kayu putih ke kakinya. Setelah itu, barulah Lia tertidur dalam keadaan tenang dan beberapa menit kemudian matanya kembali terbuka dengan kesadaran yang mulai pulih. Setelah semuanya tenang, Lia menceritakan pengalamannya di Pasar Dieng, termasuk pertemuannya dengan nenek-nenek bersanggul yang selama ini hadir di mimpinya. Ia merasa bahwa nenek itu melindunginya. Namun, Mas Uje mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah melihat sosok nenek-nenek lain yang berbeda. Nenek yang memiliki niat tidak baik dan tampak ingin menguasai Lia. Sosok tersebut bukanlah nenek yang menggendong Lia di Pasar Dieng, melainkan entitas lain yang lebih gelap. Lia pun mengonfirmasi bahwa nenek bersanggul yang ia temui dan yang kerap hadir dalam mimpinya adalah sosok yang penuh kasih, mengaku sebagai nenek kandungnya, dan menyebut bahwa Lia adalah cucunya. Sedangkan nenek yang dimaksud Mas Uje sebagai sosok jahat, tampaknya adalah entitas lain yang belum diketahui asal-usulnya. Setelah beristirahat sejenak dan menikmati makanan bersama, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Perjalanan ke atas itu membawa suasana yang tenang. Namun begitu sampai di puncak dan setelah menikmati keindahannya, mereka memutuskan untuk segera turun. Lia, bersama beberapa temannya, memilih jalur turun melalui Cemoro Sewu. Setibanya di pos Cemoro Sewu, teman-temannya mengantar Lia menuju pos perizinan di Candi Ceto. Di sana, Lia hendak mengambil KTP yang sebelumnya dititipkan. Sesampainya di pos, ia sempat mengingat sesuatu dan berbincang sebentar dengan petugas jaga. Saat pertama kali tiba di sana, ia memang sempat bertanya apakah ada rombongan yang sudah naik terlebih dahulu, yang kemungkinan adalah teman-temannya. Petugas mengatakan bahwa memang ada rombongan dari Bekasi atau Tangerang yang sudah naik lebih dulu. Lia menyadari bahwa itu bukanlah kelompoknya, dan ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertanya lebih dalam waktu itu. Petugas pos mengira Lia adalah bagian dari rombongan tersebut karena logat bicaranya yang terdengar seperti dari Jakarta, bukan dari Jawa Tengah. Setelah semua urusan selesai, Lia pun kembali ke Salatiga. Sesampainya di rumah, ia menerima pesan melalui WhatsApp dari Mas Uje. Lelaki itu menanyakan kabar kaki Lia yang sempat kelelahan pasca pendakian dan tak bisa digerakkan. Lia menjawab bahwa kakinya sudah membaik setelah dipijat. Percakapan yang awalnya ringan berubah menjadi lebih serius saat Mas Uje menyampaikan bahwa ia telah berkonsultasi dengan seorang kiai terkait kondisi Lia. Lelaki itu telah menceritakan seluruh kisah rumah tangga Lia kepada sang kiai, termasuk gangguan yang ia alami. Menurut kiai tersebut, ada kemungkinan bahwa gangguan itu bersumber dari sebuah benda yang telah lama disimpan Lia, benda yang aneh dan tidak biasa, dan sangat mungkin menjadi media guna-guna. Selain itu, kiai tersebut menyarankan agar Lia menjaga wudhu secara konsisten, memperbarui wudhu setiap kali batal, hingga waktu tidur. Sebelum memasuki kamar mandi, ia dianjurkan untuk membaca doa, demikian pula sebelum tidur. Jika memungkinkan, ia juga diminta untuk menunaikan salat malam. Tak ada amalan khusus lainnya yang perlu dilakukan, cukup menjalankan anjuran tersebut dengan istiqomah. Mendengar penjelasan itu, Lia sempat terkejut. Ia bertanya-tanya benda apa yang dimaksud. Dalam pikirannya, yang disebut benda pusaka adalah semacam keris, batu bertuah, atau peninggalan kuno lainnya. Ia merasa yakin tidak pernah menyimpan barang-barang seperti itu. Namun, selepas percakapan itu, Lia mulai memikirkan ulang. Ia menenangkan diri dengan membaca buku dan menonton televisi. Menjelang sore, ingatannya mulai terarah pada sebuah benda kecil yang selalu ia simpan di dalam dompetnya, sehelai kain yang diberikan oleh keluarga Adit, mantan suaminya. Kain itu berasal dari guru spiritual keluarga Adit, dan Lia telah menyimpannya sejak awal pernikahan. Ia mulai curiga bahwa mungkin inilah yang dimaksud oleh sang kiai. Ia segera menghubungi Mas Uje dan menceritakan perihal kain tersebut. Mas Uje kemudian meminta waktu untuk kembali mengonfirmasi kepada kiainya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 7:30 malam, Mas Uje menelepon kembali dan meminta Lia merekam saat ia membuka kain itu untuk mengetahui isinya. Lia melakukannya dan mengirimkan videonya. Setelah menonton video tersebut, sang kiai memberikan instruksi tegas. Kain itu harus segera dibakar sambil membaca perlindungan dari gangguan setan.
Tidak perlu melakukan apapun selain menjaga wudhu secara konsisten, sebagaimana yang sebelumnya telah disarankan. Lia pun menuruti anjuran tersebut. Saat kain itu dibakar, tiba-tiba tercium aroma yang sangat menyengat dan aneh, menyerupai bau bangkai atau air busuk yang menusuk hidung. Namun tak lama, kain itu pun lenyap menjadi abu. Sejak saat itu, Lia mulai menjalani hidup yang lebih disiplin dalam menjaga wudhunya. Ia juga mulai rajin menunaikan salat malam. Perubahan mulai dirasakannya perlahan. Ketenangan yang dulu asing kini mulai hadir. Pikiran tentang Adit yang sebelumnya sering membayang, rasa bersalah, kasihan, dan keraguan atas keputusan perpisahan, semakin memudar. Semuanya seperti ditarik dari dalam dirinya. Lia merasa seolah-olah benang tak kasat mata yang mengikatnya dengan masa lalu kini telah terputus. Sekitar tahun 2023, Lia berkunjung ke rumah paman dan bibinya di Jakarta. Saat itu, mereka mengajaknya untuk makan bersama di sebuah mal yang biasa mereka kunjungi. Di tempat itu, secara tak terduga, Lia melihat sosok yang dikenalnya, seseorang yang sangat mirip dengan kakak ipar Adit. Tak ingin berinteraksi, Lia mencoba memalingkan wajahnya. Namun, ternyata kakak ipar Adit telah lebih dulu mengenalinya dan menghampirinya. Wanita itu menyapa Lia dengan ramah dan mencoba menenangkan hatinya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari masalah apapun, hanya istri dari kakaknya Adit. Mereka pun saling bertukar nomor telepon. Setelah pertemuan tersebut, mereka mulai sering berkomunikasi lewat pesan. Obrolan mereka awalnya ringan, namun seiring waktu, kakak ipar Adit mulai membuka diri. Ia mengakui bahwa sejak awal memang tidak nyaman tinggal bersama mertuanya. Ia telah lama ingin hidup mandiri bersama suaminya karena tidak ingin ada campur tangan berlebihan dari sang ibu. Dalam perbincangan itu, terungkap bahwa konflik rumah tangga Lia dan Adit sebagian besar disebabkan oleh seorang anggota keluarga bernama Dian. Perempuan itu disebut sebagai sosok yang selalu mencari perhatian dari sang ibu. Dengan suaminya yang sering dinas luar kota, dia merasa kesepian dan menjadikan mertuanya sebagai pusat perhatiannya. Ia kerap menyampaikan cerita-cerita aneh dan tidak masuk akal, hingga akhirnya berhasil memengaruhi persepsi ibu mertuanya terhadap Lia. Kakak ipar Adit juga membantah isu adanya guna-guna. Menurutnya, keluarga Adit memang sangat percaya pada hal-hal berbau supranatural, namun tidak sampai melakukan hal ekstrim seperti itu. Ia pun mengakui bahwa Adit memang pernah dekat dengan rekan kerjanya, tetapi hubungan itu tidak sampai menjadi perselingkuhan. Namun semua itu tidak lagi menjadi hal penting bagi Lia. Ia telah melewati masa kelamnya, telah bercerai, dan mulai melupakan masa lalu. Seiring waktu, Lia justru merasa terbiasa dengan kehadiran sosok nenek-nenek yang dulu kerap mengunjunginya dalam mimpi. Ketika sosok itu lama tak muncul, ia mulai merasa rindu. Ia kerap bertanya dalam hati, mengapa nenek itu tak kunjung datang lagi. Hingga pada suatu malam, kerinduannya pun terjawab. Dalam mimpinya, sosok nenek itu akhirnya kembali hadir.